Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan ujian seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang mana baru saja Bapak Abi Ridwan menjawab salah satu pertanyaan dari pelamar ya teman, terkait persyaratan yang harus dibawa pada saat melaksanakan ujian seleksi CPNS maupun P3K ini. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi CPNS maupun P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, akun resmi Twitter milik Bapak Abi Ridwan. Kita lihat pertanyaan dari salah satu pelamar teman-teman. Nah, ini dia teman-teman salah satu pertanyaan dari pelamar. Kita lihat pertanyaannya. Yang terhormat Pak Abi Ridwan, saya sudah vaksin dosis pertama, namun belum terinput di Peduli Lindungi, aplikasi atau website. Sudah lapor langsung ke instansi penyelenggara vaksinasi yang saya ikuti. Data sudah diperbaiki, namun butuh waktu. Apa boleh saya meminta surat pernyataan dari instansi tersebut, plus kartu vaksin sebagai pengganti sertifikat? Kemudian diperjelas lagi ya teman pertanyaannya, mohon responnya Pak Abi Ridwan, karena saya sudah usaha email ke semua helpdesk Peduli Lindungi dan telepon ke call centernya, belum ada respon sampai detik saya bikin tweet ini. Abi Ridwan, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Nah, ini dia teman salah satu pertanyaan dari pelamar yang mana pelamar ini sudah divaksin dosis pertama namun belum terinput di Peduli Lindungi. Nah, kemudian dijawab langsung oleh Bapak Abi Ridwan, teman-teman. Kita lihat jawaban beliau. Untuk kasus seperti ini, jika memang sampai hari H ujian belum dapat SMS dari 1199 atau sertifikat vaksin belum ada di akun Peduli Lindungi atau PL, bawa saja kartu vaksin yang didapat setelah divaksin. Di dalamnya ada nama, NIK, alamat. Jangan palsukan sertifikat vaksin, hasil swab antigen, PCR, atau surat keterangan dokter. Nah, jadi buat teman-teman pelamar yang kasusnya sama dengan pelamar yang satu ini, yaitu sudah divaksin dosis pertama, namun belum terinput di Peduli Lindungi. Dan saran dari Bapak Abi Ridwan, teman-teman bisa membawa kartu vaksin yang didapat setelah divaksin. Yang di dalamnya itu ada beberapa data, teman-teman, seperti nama, NIK, alamat. Nah, jadi saran dari Bapak Abi Ridwan, teman-teman bisa membawa kartu vaksin tersebut. Jadi seperti itu, jika kasusnya seperti pelamar yang satu ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa pelamar yang bertanya ya teman-teman terkait kartu peserta ujian dan juga kartu deklarasi sehat ini. Dan untuk kartu ujian, Kak, kenapa di kartu peserta ujian itu tidak ada lokasi ujian? Nah, kita akan coba ya teman-teman cetak kartu peserta ujian ini. Nah, ini dia teman. Nah, ini kartu peserta ujiannya. Dan di sini untuk lokasi ujian ini kosong, teman-teman. Mengapa kosong? Karena untuk lokasi ujian ini nantinya akan diumumkan langsung oleh Kemendikbud, teman-teman. Yaitu melalui guru p3k.kemendikbud.go.id. Yang mana nantinya akan diumumkan lengkap dengan persesinya. Jadi buat teman-teman tunggu saja informasi di guru p3k.kemendikbud.go.id. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk lokasi ujian ini kemungkinan akan diumumkan secara terpisah yaitu di guru p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian selanjutnya ada beberapa pelamar yang bertanya terkait kartu deklarasi sehat. Yang mana pelamar ini bertanya ya teman-teman, Kak, kapan sebaiknya kita mencetak dan mengisi kartu deklarasi sehat? Nah, untuk kartu deklarasi sehat ini berdasarkan ketentuan dari Panselnas, teman-teman bisa mengisinya dan mencetaknya yaitu 14 hari sebelum mengikuti ujian ataupun H-1 sebelum ujian. Nah, misalkan teman-teman jadwal ujiannya ini nanti tanggal 14 misalkan. Nah, jadi tanggal 7, tanggal 10 ataupun tanggal 13 ini teman-teman sudah bisa mencetak dan mengisinya. Dan untuk mencetak kartu deklarasi sehat yang terbaru, teman-teman harus mengeditnya terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah salah satu deklarasi sehat yang dicetak pada tanggal 16 Agustus 2021. Yaitu ini dicetak pada tanggal 16 ya, teman. 16 Agustus. Nah, jika teman-teman ingin mencetak yang terbaru, maka teman-teman harus mengeditnya terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman.
Kita pilih salah satu saja teman, yang mana yang akan kita edit. Nah, kita akan coba yang ini ya teman. Nah, ini kan tidak ya teman, kita pilih yang iya, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita rubah kembali teman, yaitu rubah kembali menjadi tidak. Kemudian simpan kembali. Nah, jika sudah dirubah, maka teman-teman tinggal cetak saja kartu deklarasi sehat. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tanggalnya sudah diperbarui, yaitu tanggal terbaru, yaitu tanggal saat ini, yaitu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya jika teman-teman ingin mencetak kartu deklarasi sehat yang terbaru. Kemudian nantinya teman-teman cetak kartu deklarasi sehat ini, print, kemudian teman-teman tanda tangani dan dibawa pada saat mengikuti ujian seleksi CPNS ataupun P3K. Kemudian di sini juga ada informasi dari BKN ya teman, yaitu terkait penjadwalan ulang peserta. Peserta yang terkena COVID ataupun positif melaporkan ke instansi untuk dijadwalkan ulang. Instansi membuat permohonan kepada Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk menjadwal ulang peserta penjadwalan ulang peserta. Kemudian ini adalah pelamar yang tidak bisa divaksin ya teman-teman. Contohnya seperti ibu hamil atau menyusui, kemudian penyintas COVID selama 3 bulan, kemudian komorbid yang tidak bisa divaksin. Yaitu syaratnya bawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak divaksin. Kemudian selanjutnya wajib vaksin di Jawa, Madura, dan Bali. Nah jadi ini khusus bagi pelamar yang berasal dari Jawa, Madura, dan Bali. Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Kemudian selanjutnya ini adalah tanya jawab teman-teman yang dijawab langsung oleh BKN. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Apabila kita sudah pakai masker KN95, maka masih harus double lagi. Kemudian dijawab oleh pihak BKN teman-teman. Dikarenakan saat ini sudah makin maraknya pemalsuan masker KN95, maka lebih baik penggunaan maskernya masker medis, triple, dan double dengan masker kain. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah pemerintah tidak menyediakan tes swab atau rapid antigen gratis? Kemudian dijawab teman-teman. Panselnas tidak menyediakan anggaran. Begitu juga dengan Kemenkeu. Jadi biaya ditanggung oleh pribadi masing-masing. Nah, jadi swab ataupun rapid ini ditanggung oleh masing-masing pelamar ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.